Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Fitri Maharani. Nah, pada konten saya yang satu ini, saya akan membahas tentang siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada cerita Siti Nurbaya, serta bagaimanakah peran penting atau pengaruh tokoh tambahan terhadap cerita tersebut. Saksikan terus ya. Cerita Siti Nurbaya ini dikarang oleh pengarang yang bernama Marah Rusli. Nah, di mana cerita ini berkisah tentang cinta remaja, di mana antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya ini yang hendak menjalin cinta tetapi terpaksa terpisah karena Samsul Bahri terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita Siti Nurbaya? Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian tokoh dan jenis-jenis tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjadi sebuah cerita. Kemudian pengertian tokoh menurut Abrams, tokoh ini adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembacanya ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan atau tindakan yang dilakukan. Kemudian jenis-jenis tokoh. Nah, jenis-jenis tokoh menurut Aminuddin dalam Nurgiantoro ada terdapat beberapa macam bagian jenis-jenis tokoh. Yang pertama adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting terhadap cerita atau suatu cerita. Jadi tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan atau yang paling banyak muncul dalam sebuah cerita, baik sebagai pelaku kejadian maupun sebagai yang dikenai kejadian tersebut. Kemudian tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran kurang penting atau bahkan tidak penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar untuk menunjang tokoh utama. Kemudian tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran kurang penting atau bahkan tidak penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar untuk menunjang tokoh utama. Kemudian tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya itu secara populer disebut dengan hero atau pahlawan, atau juga sebagai penengah dalam konflik dalam suatu cerita. Kemudian tokoh sentral. Nah, tokoh sentral itu adalah tokoh yang paling menentukan dalam drama, di mana tokoh sentral ini adalah penyebab terjadinya konflik, yaitu tokoh protagonis dan juga bisa menjadi tokoh antagonis. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita Siti Nurbaya yaitu yang pertama ada Siti Nurbaya, kemudian Sultan Mahmud Syah, Samsul Bahri, Baginda Sulaiman, Datuk Meringgi, Aminah, Siti Maryam, Zainul Arifin, dan Alimah. Tokoh protagonisnya yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Zainul Arifin, Aminah, Siti Maryam, Alimah, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Tokoh antagonisnya yaitu ada Datuk Meringgi. Kemudian tokoh sentralnya ada Datuk Meringgi dan Baginda Sulaiman, dan tokoh utamanya itu ada Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Kemudian tokoh sampingan atau tokoh tambahannya yaitu Aminah, Zainul Arifin, Alimah, Pak Ali, Dokter, Pendekar 4, Pendekar 5, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud Syah. Kemudian seberapa pentingkah tokoh tambahan atau tokoh sampingan ini pada cerita tersebut? Nah, menurut saya tokoh sampingan atau tokoh tambahan pada cerita ini memiliki beberapa peran penting terhadap cerita tersebut, ada memiliki peran yang kurang penting bahkan tidak penting dalam cerita tersebut. Jadi ada atau tidak ada tokoh itu pun tidak berpengaruh pada cerita tersebut. Tokoh sampingan atau tokoh tambahan yang berperan penting atau berpengaruh pada cerita tersebut yaitu ada Baginda Sulaiman, Zainul Arifin, Sultan Mahmud Syah, Aminah, dan Siti Maryam. Nah, menurut saya kenapa peran-peran
ini penting dalam suatu cerita tersebut, padahal tokoh-tokoh ini merupakan hanya peran tambahan saja atau peran sampingan saja. Nah, menurut saya karena tokoh-tokoh ini merupakan pelengkap dalam sebuah cerita walaupun hanya sebagai peran sampingan saja. Kenapa? Misalnya pada Baginda Sulaiman. Nah, Baginda Sulaiman ini adalah ayah dari Siti Nurbaya. Nah, jika tidak ada ayahnya ini, maka kesannya monoton atau tidak lengkap dalam suatu cerita. Karena Baginda Sulaiman ini adalah ayah Siti Nurbaya, di mana dia meminjam uang kepada Datuk Meringgi sehingga Datuk Meringgi itu menyebabkan konflik karena ayahnya Siti Nurbaya ini tidak dapat membayar utangnya, sehingga Siti Nurbaya ini mau tak mau menjadi istrinya Datuk Meringgi sebagai syarat untuk melunasi hutang-hutang ayah Siti Nurbaya. Jadi menurut saya peran-peran tokoh-tokoh yang ada pada peran tambahan ini yang menurut saya penting itu kan tadi ada Baginda Sulaiman, Zainul Arifin, dan Sultan Mahmud Syah, serta Aminah dan Siti Maryam ini menurut saya penting karena sebagai pelengkap dalam sebuah jalannya cerita. Kemudian, menurut saya tokoh-tokoh sampingan atau tokoh tambahan pada cerita ini yang kurang penting atau bahkan tidak penting yaitu ada Pendekar 4 dan Pendekar 5, kemudian Alimah, Pak Ali, dan Dokter. Nah, kenapa saya bilang tidak penting? Karena tokoh-tokoh ini kurang berinteraksi atau kurang muncul pada cerita tersebut. Jadi ada atau tidaknya tokoh tersebut itu tidak berpengaruh terhadap jalannya cerita, terhadap kelengkapannya sebuah cerita tersebut. Karena tokoh-tokoh yang kurang penting pada cerita tersebut yang saya bacakan tadi, seperti Pendekar 4 dan 5, Alimah, Pak Ali, dan Dokter ini kurang penting karena ada dan tidaknya pun tidak berpengaruh pada cerita tersebut, karena sudah ada tokoh tambahan yang penting yang saya jabarkan tadi. Jadi menurut saya itu tokoh-tokoh tambahan yang kurang penting pada cerita tersebut ini yang saya sebutkan tadi itu ada atau tidaknya pada cerita tersebut tidak berpengaruh kelengkapan pada sebuah cerita itu. Jadi kesimpulannya yaitu yang menghidupkan sebuah cerita yaitu adalah tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu ada tokoh utama, tokoh sentral, tokoh tambahan, atau tokoh sampingan. Nah, tokoh-tokoh tambahan atau tokoh sampingan ini merupakan tokoh-tokoh yang kurang penting atau tidak penting dan hanya sebagai pelengkap. Tetapi ada juga tokoh-tokoh tambahan ini yang memang harus ada dalam cerita tersebut walaupun hanya sebagai tokoh tambahan. Agar apa? Agar cerita tersebut itu tidak monoton dan kesannya lebih lengkap. Oke, sekian konten yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.